Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu maringin kesehatan dan rezeki saya lancar kebadan pun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait bab baru, yaitu bab 2. Mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah saya berikan beberapa petunjuk untuk membaca sebuah referensi atau buku kalian berkaitan dengan materi yang akan datang. Untuk pada pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang akan kita penuhi adalah 3.3, yaitu berkaitan dengan mengidentifikasi informasi teks iklan. Ini tulisannya iklan ya, salah ketik ini. Kemudian slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari sumber yang dibaca dan didengar, bukan uang, yang dibaca dan didengar. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui dari beberapa gambar ini? Nah, mungkin di bayangan kalian ini adalah sebuah gambar minuman, sebuah poster dan lain sebagainya. Ya, benar. Ini adalah beberapa gambar iklan, kemudian beberapa gambar poster dan beberapa gambar slogan. Jadi bukan semuanya adalah tentang iklan. Lalu apakah semua iklan itu berkaitan dengan minuman, Pak? Nah, kemudian apakah semua poster itu berkaitan dengan hal-hal yang berupa gambar miniatur, karikatur, Pak, gitu. Nah, oke, sebelum kalian bertanya tentang itu, mari kita akan belajar lebih jauh bagaimana sebuah iklan, poster dan slogan itu dibedakan. Lalu apa itu iklan? Kemudian kita akan masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah pengertian iklan itu sendiri. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pemberitahuan kepada halayak atau pembaca tentang suatu produk atau barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan melalui media massa. Nah, mungkin kita pernah melihat di televisi ada tayangan iklan menawarkan barang, entah itu berupa rokok, entah itu berupa minuman, entah itu berupa kosmetik dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sebuah iklan. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis iklan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Apa yang dibahas dalam iklan pemberitahuan, Pak? Nah, isinya adalah berkaitan dengan pemberitahuan kelahiran, ulang tahun, perubahan dan lain sebagainya. Apakah hanya itu saja, Pak? Tentunya tidak. Tapi ada iklan yang memberikan informasi berkaitan dengan uh, apa yang akan disampaikan dari sebuah informasi itu tersebut. Namanya juga memberitahukan, berarti ya ada sebuah informasi atau kalimat atau kata-kata yang diberitahukan kepada halayak. Kemudian iklan layanan masyarakat. Nah, biasanya ini berkaitan dengan suatu program. Kalau kita dengar ada program keluarga berencana. Nah, itu adalah salah satu iklan layanan masyarakat. Ini memberikan edukasi, memberikan sebuah layanan kepada masyarakat. Ada iklan SOP. SOP itu standar operasional. Kemudian iklan penawaran berkaitan dengan jasa. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ini tadi iklan pemberitahuan. Yang terhormat kepada pembaca dan pengiklan Indo Timur bahwasanya bla 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 dan sebagainya. Ini adalah juga termasuk sebuah iklan. Selain sebuah iklan, ini juga termasuk sebuah pengumuman karena ini memberitahukan. Nah, ini adalah iklan yang tadi. Ayo ikut KB, 2 anak lebih baik, ingin keluarga sejahtera, ikut KB solusinya. Ini adalah sebuah iklan. Apa tadi yang kedua? Iklan layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah jasa layanan laundry. Ini adalah iklan jasa. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis iklan. Yang pertama adalah strategis untuk membangun merek. Nah, biasanya untuk membangun merek, jenis iklan ini akan mengedepankan nama mereknya. Kemudian seperti misalnya Yamaha semakin di depan, Honda satu hati, misalkan seperti itu. Itu adalah jenis-jenis iklan secara strategis untuk membangun merek. Kemudian secara taktis yang sifatnya mendesak.
Nah, iklan yang sifatnya mendesak ini biasanya ditemukan hanya dalam kurun waktu yang singkat, karena sifatnya yang memang mendesak dan hanya pada hari itu saja kebutuhannya, tidak bisa digunakan dalam untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah berkaitan dengan fungsi iklan. Fungsi yang pertama adalah informasional. Tentunya sebuah iklan itu adalah sebagai informasi berkaitan dengan karakteristik suatu produk dan manfaatnya dari produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah transformasi, mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, gaya, dan lain-lain. Terkadang ketika kita membaca atau mendapatkan sebuah iklan, pembaca merasa dirinya bisa berubah karena sebuah iklan, entah itu karena sebuah gaya hidup, entah itu karena branded atau karena merek dan lain sebagainya, karena itu semua adalah kebutuhan. Selanjutnya adalah pengertian slogan. Nah, ini masuk ke materi yang selanjutnya ya, berkaitan dengan kalimat atau perkataan yang menarik atau mencolok serta mudah diingat untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu tujuan organisasi, golongan, perihal, dan lain sebagainya. Kemudian syarat slogan, isinya singkat, kemudian kesesuaian dengan visi dan misi dan harapan, kemudian keindahan, kemenarikan dan kata, keaslian dan tidak meniru. Nah, biasanya isi slogan itu berkaitan dengan kata-kata yang menarik. Kalau kalian pernah di kelas kalian pernah melihat misalnya kelas bersih tanpa sampah, nah itu adalah suatu slogan. Kemudian jagalah bumiku agar aku terlindungi, nah misalkan itu adalah salah satu bentuk slogan. Termasuk juga jauhi narkoba karena narkoba membunuhmu, itu juga termasuk slogan. Nah, slogan itu ya apa ya istilahnya, nama yang diangkat dari sebuah brand, atau istilahnya kalau istilah sekarang itu sejenis apa ya, brandnya dari sebuah produk itu sendiri ya. Seperti tadi misalnya Honda semakin di depan, itu adalah sebuah slogan. Maksud saya adalah Honda satu hati, kemudian Yamaha semakin di depan, itu adalah salah satu bentuk slogan. Kemudian maksud dan tujuan slogan tentunya menyampaikan sebuah informasi, kemudian memengaruhi orang lain, mengimbau orang lain, kemudian memotivasi orang lain, dan menyadarkan masyarakat. Nah, kenapa maksud dan tujuannya seperti ini? Karena dalam sebuah isi slogan itu berkaitan dengan amanat, kemudian berkaitan dengan penyampaian informasi, berkaitan dengan himbauan, kemudian motivasi dan ajakan. Tentunya semua bahasa yang digunakan adalah bahasa persuasif atau bahasa ajakan. Kemudian adalah selanjutnya berkaitan dengan poster, plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Apakah harus di tempat umum atau dipasang? Tidak, karena pada saat ini banyak sekali poster-poster yang berupa media elektronik. Nah, jenis poster ada niaga, berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, pendidikan, berkaitan dengan pendidikan, kemudian penerangan berkaitan dengan penjelasan suatu hal, dan kegiatan biasanya berkaitan dengan lomba. Tujuan poster adalah menawarkan barang atau jasa, mendidik masyarakat, dan mengimbau masyarakat. Hampir sama ya, rata-rata tujuan dari sebuah iklan, poster, dan slogan itu hampir memiliki kesamaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar 4.3. Sebelum kita masuk ke sana, saya harap teman-teman serta anak-anakku sekalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan langsung kita berhubungan melalui media yang lain, baik itu Classroom atau WhatsApp. Silakan ditanyakan agar penjelasan lebih mudah dipahami. Yang 4.3 adalah menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan motivasi dari berbagai sumber. Nah, unsur membentuk iklan sumber berkaitan dengan orang atau organisasi yang beri dana. Artinya sumber dari iklan itu sendiri dari siapa. Hal ini biasanya berkaitan dengan pemasang iklan. Kemudian yang kedua adalah pesan. Tentunya sebuah iklan itu memiliki pesan yang disampaikan. Pada konteks ini iklan berkaitan dengan 3 hal tadi ya, iklan, slogan, dan poster. Pesannya tentunya berisi tentang isi atau perkataan yang disampaikan, bisa berkaitan dengan tulisan atau lisan.
Kemudian media, sarana penyampaian iklan, bisa cetak dan elektronik. Dan penerima, orang yang menerima iklan. Siapa saja orang-orang yang menerima iklan? Ini adalah penerima dari suatu iklan. Kemudian efek ini adalah hal yang ditimbulkan, kesan, baik itu baik ataupun buruk. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima. Kemudian menyimpulkan maksud iklan. Bagaimana menyimpulkannya? Dalam menyimpulkan sebuah iklan, tentunya pembaca harus memperoleh informasi terlebih dahulu, baik itu berupa gagasan, pesan ataupun ajakan, bergantung jenis iklan yang dibaca. Nah, seperti halnya tadi, ada iklan sebuah minuman. Kemudian apa maksud dari iklan itu? Berarti menawarkan sebuah barang berkaitan dengan jenis minuman tersebut. Menceritakan kembali teks iklan. Bagaimana menceritakan kembali teks iklan? Memahami isi teks iklan, kemudian mendata hal-hal penting, dan yang terakhir adalah merangkum. Nah, untuk pertemuan hari ini pembahasannya saya rasa selesai. Saya akan tunjukkan beberapa jenis iklan tadi. Nah, ini adalah bentuk iklan atau penawaran sebuah barang. Ini adalah jenis iklan. Kebetulan iklan saya angkat adalah berkaitan dengan iklan minuman. Nah, ini berkaitan dengan poster, lomba desain poster digital. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya, coronavirus disease 2019. Kemudian jangan diam saja, bergerak itu sehat. Ini adalah jenis-jenis poster. Kemudian ini ayo perangi narkoba. Ini adalah slogan. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Mari selamatkan bumi kita, jagalah lingkungan. Ini poster ya, sebenarnya poster tapi di dalamnya berisi iklan, slogan juga. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis iklan, kemudian beberapa jenis-jenis poster dan beberapa jenis-jenis slogan. Dari gambar ini tentunya kita bisa membedakan terkait dengan isi, kemudian konten atau isi itu sama, kemudian terkait dengan pesan yang disampaikan, bentuk apa saja, ini bisa kita cermati secara sekilas. Perhatikan, jika pada sebuah iklan itu biasanya hanya sederhana berupa gambar dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan brand tersebut. Nah, jika pada poster itu berkaitan secara detail dengan gambar dan tulisan, dengan proseduralnya juga, kemudian dengan beberapa tahap, itu poster lebih detail lagi daripada sebuah iklan. Sedangkan untuk slogan ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena dalam slogan lebih sederhana, dia hanya menggunakan kata-kata dan gambar. Sebenarnya sama, unsur dalam sebuah iklan, poster dan iklan itu dan slogan itu memiliki unsur yang sama. Apa unsurnya? Yaitu berupa gambar dan tulisan. Intinya sama, hanya yang membedakan adalah pada isi dan cara penggunaan bahasanya saja. Jika iklan biasanya berkaitan dengan deskripsi atau persuasif, begitu juga dengan poster. Jika slogan lebih kepada persuasif atau ajakan. Nah, demikian presentasi materi berkaitan dengan bab iklan hari ini. Terima kasih banyak pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan. Ingat, jangan lupa minta tolong semua tagihan-tagihan tugas kalian segera diselesaikan. Semangat belajarnya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada jika berada di luar rumah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.